Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu. Dimanapun Anda berada, semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini kita sharing sedikit ya, menjelang tahun 2025. Ya, kita akan menyambut tahun 2025, ya, akan meninggalkan tahun 2024 yang tidak lama lagi. Ya, nah, semoga harapan-harapan kita untuk 2025 ya yang sudah pasti akan lebih baik ya daripada tahun 2024 ini. Apa yang belum tercapai di 2024 ini, ya kita semoga akan tercapai di tahun 2025 nanti ya. Jadi semoga kita semuanya berharap 2025 ini akan merupakan apa? Tahun yang sangat cerah, tahun yang sangat membanggakan, tahun yang sangat membahagiakan dari harapan-harapan semua rakyat Indonesia ya, khususnya umat Hindu ya. Nah, umat Hindu di sini juga berharap kita semua ini guyup, kita ini bersatu, umat Hindu dimanapun berada ya seluruh dunia ya, kita berdoa semoga selalu dalam keadaan bahagia ya, semesta lokal sekino bawantu, semoga seluruh makhluk berbahagia ya, semoga seluruh alam semesta ini damai dan bahagia ya. Jadi semoga ya. Nah, saya melihat ya bahwa kemarin saya melihat ada wacana singkat dari Ketua Parisade Hindu Dharma Pusat ya Indonesia ini, Bapak Wisnu Bawatanaya ya, beliau mengatakan bahwa kita harus bangga menjadi umat Hindu ya, karena kita juga harus lebih mendalami filsafat, mendalami jenana pengetahuan agar kita tidak ketinggalan dengan agama-agama lain ya. Ya, kita di dalam agama Hindu ada 3 kerangka, yaitu etika, yaitu budi pekerti, ritual atau pekara, dan filsafat atau jenana ya. Ketiga-tiganya ini ya saling berkaitan ya. Nah, kita ini khususnya di Bali lebih dominan untuk melaksanakan ritual upakara ya dan budi pekertinya. Nah, jenananya ini yang harus kita tingkatkan ya agar kita ya menjadi umat Hindu yang cerdas, menjadi umat Hindu yang mengayomi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini ya. Nah, di lain pihak ada juga uh, apa? Nah, beliau mengajak di sini bahwa kita harus bangga menjadi umat Hindu ya, meskipun kita ini termasuk minoritas di Indonesia ya. Nah, ini umat Hindu yang saya perhatikan ya sudah banyak sih perkembangannya, kebangkitan Hindu Nusantara ini sudah ada di mana-mana ya. Ketemukannya beberapa situs ya, candi ya di beberapa kawasan di Jawa khususnya ya. Jadi peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu sudah banyak bermunculan, arca-arca, artefak ya, sudah banyak yang bermunculan di khusus di daerah Jawa ya. Karena dulu memang Hindu mencapai kejayaannya pada masa kerajaan Majapahit ya, dengan rajanya Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada ya. Nah, ini kita harus ingat dengan sejarah, makanya kita harus bangga menjadi umat Hindu. Ya. Disinilah kita sebagai umat Hindu untuk tahun 2025 ini kita harus benar-benar memaknai bahwa tahun 2025 ini adalah tahun kebangkitan umat Hindu Nusantara ya, bahkan di seluruh dunia ya. Nah, tetapi ya di samping itu kita juga agak prihatin ya. Baru-baru ini juga ya ada pejabat Kakanwil agama ya di Bali, kalau nggak salah di Klungkung ya. Nah, itu justru anaknya pindah agama ya menjadi seorang mualaf ya. Ya ini ya sangat sayangkan sekali kok justru salah
seorang pejabat yang menjabat sebagai Kakanwil Departemen Agama, kok justru anaknya bisa pindah? Ya, ini kan ya pasti menjadi pertanyaan. Apalagi ini terjadinya di Bali. Ya, kecuali kalau di luar Bali ya orang masih maklum ya. Keluar apa? Karena kita di luar Bali memang minoritas. Tetapi untuk di Bali kita kan mayoritas. Kenapa kita harus ditarik? Karena ini ya kan pertaruhan jabatan ya. Ya ini sih memang hak mereka untuk mengizinkan putra-putrinya untuk pindah agama. Ya, kita memang tidak berhak untuk melarang. Tetapi karena di sini posisinya sebagai pejabat Kakanwil Departemen Agama, khususnya agama Hindu, ya ini sangat sayangkan sekali, gitu ya. Ya kami ini aja ya banyak ya, masih banyak di luaran di Bali yang merantau ya. Kita mati-matian untuk mempertahankan keyakinan kita ya. Kita mempertahankan ajaran adiluhur leluhur kita ya. Biar kita tidak gampang goyah untuk pindah agama ya. Kalau tidak kita yang melestarikan, kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Nah ini isu yang paling santer ini adalah yang video yang pernah saya buat, saya upload ya penontonnya lumayan ya, pemirsa khususnya yang beragama Hindu, entah itu di Bali maupun di luar Bali, ya sangat respon sekali ya, sangat menentang sekali dengan Bali rencananya ya untuk dijadikan wisata halal ya. Ini 100% masyarakat Bali, masyarakat umat Hindu itu menolak ya. Karena kita sebagai umat Hindu ya, kita sebagai khususnya di Bali yang orang Bali asli ya, kita ingin mempertahankan warisan leluhur kita ya, entah itu tradisinya, budayanya, teritoriannya, dan pemandangannya, pedesaannya, serta dari segi agama Hindunya ya. Kita sebagai orang Bali ingin mempertahankan ya ajak Bali ya. Nah, kita seperti video yang saya buat beberapa minggu yang lalu yang cukup viral juga ya. Ya, memang ini juga saya sudah baca juga bahwa beritanya tanggal 20 Desember hari Jumat yang lalu, Menteri Pariwisata ya, yaitu Ibu Widianti ya, dengan wakilnya adalah Ibu Niluh ya, orang Bali. Nah, ini juga sangat sayangkan sekali. Beliau itu memang menginginkan untuk wisata di Bali ini menjadi wisata halal ya, untuk mengikuti daerah-daerah lain yang sudah khususnya umat mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim ya, untuk mengikuti jejak mereka ya. Ya, kami sebagai orang Bali, kami sebagai pemeluk umat Hindu ya, umat Hindu Bali ya, dengan tegas ya menolak rencana Bali untuk dijadikan wisata halal ya. Monggo kalau di luar Bali diberlakukan untuk wisata halal, monggo saja ya. Lebih tepat di luar selain di Bali ya. Jadi kami menolak dengan tegas untuk rencana Bali dijadikan wisata halal. Ya, sekali lagi kami menolak ya. Nah, ya kami juga mengusulkan kepada pejabat baru, gubernur baru yang baru terpilih ya, Pak Wayan Koster dan Pak Nyoman Giriprasta ya, semoga mendengar aspirasi rakyat Bali, aspirasi umat Hindu ya. Kita akan melihat ya lebih jauh ya, dan kita menengok ke belakang dengan sejarah Majapahit ya.
Bagaimana kuatnya dulu Majapahit termasyurnya bisa apa? Bisa kolab ya, katakanlah sebuah perusahaan atau sebuah manajemen bisa kolab ya, bisa hancur ya, karena itu kurang kewaspadaan. Nah, sekarang kita di zaman digital ini, di zaman globalisasi ini, ya media sosial yang sudah gampang kita kita cari ya, kita manfaatkan, ya, kita justru harus mewaspadainya dari sedini mungkin. Katanya sedang gencar-gencar mau digalakan ajak Bali, ya. Jadi harus orang Bali ini harus mempertahankan agama Hindu Bali, ya, harus mempertahankan tradisinya, harus mempertahankan adat istiadat dan budayanya, ya, pedesaannya dan lain sebagainya, ya. Jangan kita mau diobok-obok oleh orang luar. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi, ya. Nah, jadi ini isu-isu yang kemarin ini sangat viral ya. Jadi kami sebagai orang Bali, sebagai umat Hindu ya, ya biarkanlah Bali seperti biasa ya. Ya dengan tradisinya, dengan budayanya, dengan tari-tariannya, dengan upacaranya, dengan agama Hindunya ya. Nggak usah ditambah ini itu ya. Haram, halal dan lain sebagainya. Nggak perlu ya. Karena turis yang datang ke Bali ini adalah turis mancanegara, ya. Banyak turis mancanegara, bukan saya mengecilkan turis dalam negeri ya. Jadi ya ini sudah puluhan tahun, ya tidak ada masalah. Ngapain mesti bikin hal-hal yang baru, ya, yang belum tentu cocok diberlakukan di Bali, ya. Nah, kalau nanti rencana itu berhasil, oke. Kalau tidak berhasil, kan rakyat Bali juga yang merasa dirugikan, ya. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Sekali lagi, saya dari Moksha Channel, Wayan Amaludin, mengucapkan selamat menyambut tahun baru yang akan datang. Semoga tahun 2025 membawa berkah dan keberuntungan bagi kita semuanya. Paramo Santi, Om Shanti, 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 Om.